Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mukena digunakan wanita untuk menutup aurat ketika akan mengerjakan sholat. Namun jangan salah pilih, sebab ada mukena yang justru haram digunakan sholat berjamaah dan makruh bila dipakai sholat sendirian atau munfarid. Tanpa sadar, ternyata ada beberapa mukena yang diharamkan digunakan untuk sholat. Bahkan para muslimah masih banyak yang memakai mukena ini karena belum mengetahui jenis-jenis mukena yang haram digunakan. Lantas, mukena seperti apa yang haram digunakan untuk sholat? Berikut jenis mukena yang haram digunakan, bahkan membuat sholatnya tidak sah. Yang pertama, lengan terlihat saat takbiratul ihram dengan mukena potongan. Beberapa gerakan sholat bisa mengakibatkan terbukanya aurat saat kita menggunakan mukena potongan, terutama gerakan yang mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Jika kebetulan kita mengenakan baju pendek, maka lengan kita bisa terlihat. Pergelangan tangan dan betis juga rawan terlihat pada gerakan-gerakan tertentu jika menggunakan mukena potongan. Karena itu, banyak yang menyarankan lebih baik menggunakan mukena terusan. Lalu yang kedua, mukena menutupi area wajah saat sujud. Mukena zaman sekarang banyak yang memiliki aksesoris berlebihan, terutama di daerah wajah. Padahal aksesoris semacam ini sangat rawan, bisa menutupi jidat yang seharusnya menempel pada alas sujud. Jika sampai jidat tertutup, maka sholatnya akan jadi tidak sah. Yang ketiga, mukena menutupi telapak tangan dari alas sholat. Tak hanya jidat, telapak tangan perempuan pun harus menempel ke alas sholat saat sedang sujud. Baik mukena terusan maupun mukena potongan sama-sama berpotensi membuat telapak tangan kita tertutup. Sedangkan mukena potongan menutup telapak tangan karena tertarik oleh tangan kita sendiri. Sebaiknya Anda memang berhati-hati saat melakukan gerakan sholat. Yang keempat, mukena tidak menutupi dagu bagian bawah. Sebagaimana sudah kita ketahui, bagian yang boleh terbuka bagi perempuan adalah wajah dan telapak tangan saja. Batasan wajah secara vertikal adalah antara tumbuhnya rambut dan bagian bawah dagu, sedangkan secara horizontal antara kedua telinga. Oleh karena itu, perempuan yang sholat harus menutupi bagian wajah dagu dan memperhatikan apakah ada rambut-rambut yang keluar. Kebanyakan dari kita sering lupa menutup dagu bagian bawah ini, dan tidak banyak model mukena zaman sekarang yang otomatis menutup di bagian tersebut. Yang kelima, mukena terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam menutup aurat, seorang harus menggunakan pakaian yang bisa menutupi warna kulit dan juga lekuk tubuh. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan bahan mukena yang kita gunakan. Apabila pakaian dalam mukena yang kita kenakan belum menutup aurat, jangan gunakan bahan yang terawang atau transparan. Ingat, aurat harus ditutup dan tidak terlihat dari segala arah kecuali dari bawah. Maksudnya, bila seseorang sholat di tempat yang tinggi dan auratnya terlihat dari bawah, maka tidak membatalkan sholat. Berhati-hati pula saat menggunakan mukena warna-warni, karena bisa membuat orang lain yang sholat di sekitar kita menjadi tidak khusyuk. Yang keenam, mukena berhias gambar makhluk hidup. Mukena yang dihiasi gambar makhluk hidup seperti hewan adalah haram
berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Hiasan berbentuk makhluk hidup di sini juga dapat berupa gambar kartun yang terdapat anggota tubuh manusia, lengkap tak terkecuali mata. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat kepada gambar tersebut. Selesai sholat, beliau berkata, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jaham, dan gantilah dengan pakaian polos dari Abu Jaham. Sungguh kain ini tadi telah mengganggu sholatku. Hisham bin Urwah berkata dari ayahnya, dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, aku melihat pada gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku. Pada hadis di atas tertulis jelas bahwa Rasulullah merasa terganggu dengan adanya kain yang bergambar saat beliau melaksanakan sholat, sehingga beliau memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk menggantinya dengan kain polos. Hal ini bisa dijadikan sebuah dalil agar hendaknya ketika melaksanakan sholat untuk tidak menggunakan kain yang bergambar atau bermotif. Muknah berhias gambar makhluk hidup seperti hewan atau manusia diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan gambar tersebut dapat mengganggu khusyuan dalam sholat. Yang ketujuh, muknah berwarna merah polos. Muknah berwarna merah polos menimbulkan perdebatan dalam Islam. Bahkan beberapa hadis menunjukkan larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra, dibaj, kasyi, atau pakaian yang bercorak sutra, istabrok, mayasir al-humar. Dalam penafsiran hadis ini, atau Tobari menyebutkan bahwa mayasir al-humar merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dahulu saat menunggang kuda suami mereka. Alas tersebut pada umumnya berasal dari kain merah dibaj atau brokat atau sutra dan merupakan kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika ruku. Mengenai pakaian berwarna merah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan hadis ini. Pendapat pertama menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak sebagai tindakan kehati-hatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat kedua memperbolehkan penggunaan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah secara penuh adalah makruh. Namun, jika warna merahnya ringan atau tidak penuh, maka diperbolehkan. Pendapat keempat, memakai baju warna merah mutlak makruh jika tujuannya adalah perhiasan atau ketenaran. Namun diperbolehkan untuk digunakan di rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan muknah berwarna merah. Lalu yang kedelapan, muknah dengan tulisan haram. Muknah dengan tulisan yang mengandung unsur haram, seperti kalimat kufur atau gambar yang dilarang, tidak diperkenankan dalam Islam. Muknah yang terdapat tulisan-tulisan haram juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Muknah dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas sangat jelas dilarang dalam ajaran agama Islam.
Yang kesembilan, mukena berbahan sutra murni. Mukena berbahan sutra murni diharamkan bagi perempuan saat sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang perempuan memakai sutra murni. Kemudian yang ke-10, mukena beraroma menyengat. Mukena dengan aroma yang menyengat seperti parfum atau pengharum yang berlebihan sebaiknya dihindari. Hal ini dikarenakan aroma tersebut dapat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Penting untuk memilih mukena yang sesuai dengan syariat Islam agar sholat menjadi syah dan khusyuk. Perhatikan bahan, warna, gambar dan tulisan pada mukena sebelum membelinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 jenis mukena yang diharamkan, bahkan membuat sholat tidak sah yang perlu kita ketahui. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.